Halo semua, perkenalkan nama saya Fadlil Musalul Albab dengan NIM A11 2024 15975. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan proyek UAS pembelajaran mesin saya. Nah, eh, pada proyek ini saya mengelompokkan provinsi-provinsi di Indonesia berdasarkan stabilitas harga pangannya dengan menggunakan kayak metode Chemist clustering. Nah, kita langsung aja nih masuk ke kodenya. Nah, pertama kita masuk ke tahap pre-processing. Pas pertama kali saya dapat dataset ini, angkanya nih, katanya itu berantakan banget. Separtatornya nih, misalnya ini titik komanya itu format desimalnya juga masih memakai koma dan variabel koefisien variasinya juga masih berbentuk teks dengan simbol persen. Contohnya di sini 7,09%. Jelas ini gak bakalan bisa diproses oleh mesin learning sih. Nah, untuk mengatasi itu, di sini saya sudah membuat fungsi parse QV atau ini buat fungsinya untuk menghandling dengan ngebuang simbol persennya, lalu ngubah koma menjadi titik supaya tipenya itu berubah menjadi float. Nah, di sini juga ada beberapa tantangan nih, misal kayak GI ini Yogyakarta itu kan di koefisien variasi kan G dan I-nya itu ada titik di tengahnya, terus di cadangan pangan GI-nya itu digabung. Nah, ini tidak sesuai dengan string jika kita gabungkan itu gak bakalan keluar tuh datasetnya, gak bakalan bisa digabungkan. Nah, akhirnya saya akan menormalisasi nih nama-nama dari eh, nama-nama yang tadi tidak normal. Nah, ditambah lagi ada beberapa tipe juga di sertifikasinya. Ini 202 seharusnya 2020. Nah, alurnya tuh sebenarnya itu saya pertama akan menghitung rata-rata koefisien variasi per provinsi terlebih dahulu untuk per tahun dan juga mendapatkan tiga fitur utama. Terus kita juga akan menambahkan satu fitur CPPD yaitu cadangan pangan pemerintah daerah. Lalu di diolah datanya, data yang biasanya akan ada missing value itu saya inputkan menggunakan nilai mediannya. Nah, kita akan coba menjalankan. Nah, di hasil akhirnya ini terdapat 25 provinsi saja dengan 4 fitur. Nah, kenapa sih nggak 38 provinsi? Karena data dari koefisien variasinya itu dari yang sumber saya dapatkan itu cuma bisa mencakup 26 provinsi. Jadi banyak provinsi itu yang masih bolong banyak gitu, nggak ada inputannya. Nah, di 26 provinsi juga ini ada satu provinsi yang datanya itu kosong total. Nah, di sini juga kita akhirnya cuma mendapatkan 25 provinsi saja. Nah, karena ini proyek unsupervised, eh jadi proyek ini nggak pakai crying dataset atau ngetes dataset yang terlebih dahulu. Nah, kita itu lebih memetakan semua provinsi yang ada dan mengevaluasi modelnya dengan mengandalkan siluet skor dan Davis Bulging Index. Nah, ini pada notebook pertama sebelum kita masuk ke modeling ini, kita akan melakukan yang namanya EDA atau Exploratory Data Analysis. Nah, detailnya ada terdapat 5 insight.
Nih, pertama ada distribusi koefisien variasi per tahun, ada ini ranking provinsi, korelasi angka fitur, uji hipotesis, terus konteks nasional, sertifikat dan komoditas paling fluktuatif. Nah, tetapi saya akan mengambil dua saja untuk saya bahas untuk video kali ini. Nah, pertama kita akan bahas pada box plot. Nah, perhatikan ini ada fluktuasinya. Pada tahun 2022 volatilitasnya itu harganya itu tinggi banget nih dengan rata-rata koefisien variasinya mencapai 9,5%. Nah, terus lalu tahun 2023 ngedrop banget nih sampai di bawah 4%. Tapi di tahun 2024 ini naik lagi sampai 5%. Nah, ini karena ada efek El Nino pada tahun 2024. Karena pola tiap tahun ini beda banget, makanya ketiga tahun ini saya jadikan fitur yang terpisah dan tidak saya gabung. Nah, selanjutnya ada yang kita akan bahas itu ada uji hipotesis, yaitu eh, ini skakernya. Pada uji hipotesis awal ini, uji hipotesis saya kan awalnya kan di proposalnya kan bilang kan jika cadangan pangan besar pasti harganya lebih stabil. Tapi pas saya uji dengan scatter plot dan korelasi, hasilnya cuma minus 0,037. Nah, artinya praktis dia itu gak ada korelasinya dan hipotesisnya tidak terbukti. Nah, tapi secara eh, sains ini menarik sih untuk eh, dibahas karena besarnya stok pangan di suatu daerah ternyata gak bisa ngejamin harga langsung stabil. Karena kemungkinan masalah utamanya itu ada pada jalur distribusinya. Dan karena kedua fitur ini juga independen, mereka ini cocok nih untuk dikombinasikan untuk clustering. Nah, selanjutnya kita ke masuk ke modeling. Nah, biasanya kalau di modeling nih ada yang namanya orang nanya kayak berapa sih jumlah cluster yang paling optimal. Nah, kita lakukan tunning menggunakan grid search. Nah, di K-means itu kita mendapatkan 42 kombinasi. Nah, juga saya juga ngebandingin dengan DBScan. Dia mendapatkan 24 kombinasi. Nah, selanjutnya kita ke penentuan key optimal yaitu elbow dan siluetnya. Nah, dari visualisasi elbow dan siluetnya, plot Chemist itu nunjukin angka paling optimal di K3 ini dan juga ini. Dan siluet skornya 0,4 yaitu paling tinggi dari yang lainnya. Kalau kita pakai K2 nih, coba nih, itu menurut saya itu terlalu kasar karena dia cuma misahin outliernya doang. Sedangkan kalau kita pakai K5, klasternya itu bisa jadi bakalan pecah, berisi satu atau dua provinsi aja. Jadi gak berguna untuk pengambilan kebijakan. Nah, selanjutnya ada tabel DB-scan-nya, perbandingan K-means dan DB-scan. Nah, bagian ini sebenarnya itu terdapat siluet skor paling tinggi itu 0,63 pada DB-scan. Tapi pas saya cek kolom noise-nya itu ngebuang 44% data provinsi. Nah, jadi ada 11 provinsi 11 provinsi nih yang nggak dapat kelompok alias dianggap outlier. Padahal provinsi-provinsi yang dibuang itu justru yang paling butuh intervensi kebijakan. Nah,
Kayak Gibiscan nih kelihatannya kok tinggi nilainya karena dia cuma ngeklaster data yang gampang saja. Maka keputusan saya tetap pakai Kemis supaya cakupan datanya itu masih 100%. Nah, ini juga terdapat visualisasi akhirnya atau hasil. Nah, klaster hijau pada zona mandiri dan stabil. Ini juga ada klaster satu, eh, iya klaster hijau itu klaster yang mandiri, stabil. Terus ada ini kelompok mayoritas dengan isinya 17 provinsi dan klaster merah ada zona rentan fluktuatif ada 7 provinsi yaitu Bengkulu, DIY, Gorontalo, Jawa Timur, dan juga 3 provinsi di Sulawesi. Nah, yang paling unik nih terlihat pada titik yang memisahkan di pojok atas ini ada Jawa Barat. Dia sendirian membentuk isi klaster sendiri nih, karena cadangan pangannya itu menyentuh 2.152 ton, hampir 10 kali lipat setiap rata-rata provinsi lain. Awalnya itu saya mengira ini error aja nih, karena dari modelnya. Tapi setelah saya cross check ke datasetnya, emang datasetnya itu segitu realnya. Makanya data ini gak saya buang, melainkan saya kasih label khusus Yona Hub Logistik atau hijau. Nah, sekarang kita ke heat mapnya. Karena ini unsupervised, kita nggak bisa pakai shape atau lime. Jadi interpretasinya murni dari profil sinkroidnya. Kelihatan kalau fitur cadangan pangannya bertugas memisahkan zona hub, sedangkan level kayak koefisien variasinya itu membedakan mana zona stabil dan juga mana zona rentan. Nih. Nah, selanjutnya kita akan melakukan simulasi aplikasi stream miliknya. Nah, di tab pertama pada dashboard, ini kita bisa lihat statistik real hasil pemetaan data 25 provinsi, mulai dari total cadangan, rata-rata koefisien variasi, sampai ranking provinsi yang warnanya otomatis ngikutin segmen klasternya. Nah, ini grafiknya juga bisa di hover loh. Juga ini ada cadangan pangan langsung perbandingannya. Nah, selanjutnya ini ada model demo. Kalau di tab pertama tadi kan ada isinya data historis dari pengelolaan data sebelumnya. Nah, tab kedua ini ada simulasinya nih. Ini kalau kita mau coba mau input data terbaru, misal prediksi zonanya secara real time. Nah, kita bisa coba ini dengan mensimulasikan dan kita coba ini koefisien variasi 2022 itu 11% dan juga koefisien variasinya 2023 itu 7% deh. 2024 9% dan kita CPPG-nya kita isi 200 ton cadangan pangannya. Kita prediksi. Nah, dia ini termasuk ke klaster 0 atau zona rentan fluktuatif. Nah, ini ada beberapa rekomendasi kebijakan, yaitu operasi pasar darurat, percepatan distribusi logistik dari pusat, dan subsidi silang antar provinsi.
Nah, kita coba simulasi dengan angkanya kecil semua nih, Kevinnya. Misal 5, 5, 3, dan juga 4. Dan cadangannya 150 lagi deh. 150. Nah, hasilnya ini dia bakalan masuk zona mandiri dan stabil. Kita juga bisa nge-upload nih banyak data sekaligus lewat CSV ini. Sistemnya, validasinya sudah kita amanin. Jadi kalau format kolomnya CSV gak sesuai, aplikasi gak bakal crash, melainkan munculkan error yang jelas. Nah, sisa tabnya ini ada tab evaluasi untuk metrik perbandingan model. Good charts. Nah, selanjutnya ada tab interpretasi untuk detail tiap segmennya. Nih, ada Bengkulu di kelas ke-0, Aceh di kelas ke-1, Jawa Barat di kelas ke-2. Nah, ini ada dokumentasi juga untuk metodologi cara ngerannya. Nah, selesai sudah. Kesimpulan dari proyek ini yaitu berhasil ngebuild end-to-end preparing dari data CSV mentah yang berantakan sampai jadi aplikasi siap pakai. Kemis dengan K3 menghasilkan pembagian zona kebijakan yang masuk akal lah. Limitasinya ada di cakupan data yang baru, 25 provinsi. Dan siluet skornya yang belum setinggi target proposal awal, hal yang merupakan hal yang lumrah pada data ekonomi kita. Nah, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.